Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ucapkan selamat pagi, salam. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sampai saat ini itu karena anugerah Tuhan kepada kita. Jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa masing-masing secara pribadi kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Jemaat Tuhan, silakan berdiri bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan yang menyatakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Menyembah
kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang senantiasa mengasihi kehidupan kami. Kami boleh ada sampai detik ini itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan kepada kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami datang menghampiri Engkau di dalam penyembahan kami. Biarlah Tuhan menyertai penyembahan kami pada hari ini, dari awal sehingga dapat selesai dengan pertolongan Tuhan. Dan biarlah semua yang kami lakukan hanyalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, inilah doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan lagi dengan menyanyi dalam buku nyanyian kemenangan iman nomor 285, Api Maha Tuhan, 285. Bersama-sama membaca Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-29. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-29. Saya mengajak kita membaca ayat firman Tuhan ini secara silih berganti. Saya membaca ayat yang ke-12, jemaat Tuhan membaca ayat yang ke-13, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, Di manakah Bapamu? Jawab Yesus, Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba.
Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang? Lalu ia berkata kepada mereka, Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, Siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar. Yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian lagi yang mengatakan, besarkanlah nama Tuhan.
Pujilah Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian yang mengatakan, ku rindu firman-Mu. Inilah kerinduan kita bahwa kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kita katakan, ku rindu firman-Mu. Ku rindu firman-Mu, ku rindu sabda-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu hatiku berserah. Berfirmanlah, 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 berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, 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 berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Kepada hambanya kami persilakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, pada pagi ini atas segala kebaikan Tuhan, telah memimpin kami di saat kami menyembah Engkau Tuhan. Pada saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan sertai kami, agar apa yang kami dengar, kami diberkati lewatnya. Tuntun kami, agar kami dapat mengikutinya sampai selesai. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom. Ya, kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa kita rasakan dalam kita menjalani kehidupan sepanjang sepekan yang telah kita lalui bersama dengan Tuhan. Tentu banyak hal yang kita hadapi, tapi kita percaya kita diberikan kekuatan untuk melewati semuanya. Mari kita melihat kembali kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 8 mulai ayat 12 sampai 29. Saya akan membaca sebagian dari nas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca. Saya membaca ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di sini kita lihat kembali apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana dalam sepanjang bulan ini kita berbicara pernyataan-pernyataan penting Yesus tentang dirinya, tentu lewat kebenaran firman Tuhan. Dan pada minggu terakhir ini kita akan belajar dengan tema itu, akulah terang dunia. Ini perkataan Yesus bahwa dia adalah terang dunia. Tujuan untuk agar kita memahami bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang datang menyelamatkan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam nas kebenaran firman Tuhan ini, untuk mengingatkan kita kembali bahwa tentu sejak zaman dulu orang tidak pernah memahami akan kehadiran Yesus ke dalam dunia ini. Ya, kalau kita melihat kembali dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, di situ orang-orang Farisi beranggapan bahwa Yesus hanya sebatas untuk pemimpin, sebatas nabi. Mereka tidak akan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah terang dunia yang datang untuk menyelamatkan kita. Nah, di dalam Injil Yohanes mulai pasal 7 sampai pasal 8 ini terdapat dialog antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi. Ya, pada waktu Tuhan Yesus menyatakan, "Akulah terang dunia," maka orang Farisi menyanggah hal itu dan mengatakan bahwa itu adalah pengakuan pribadinya. Mereka tidak mempercayai bahwa Yesus benar-benar datang dari Allah. Karena mereka berpendapat bahwa pengakuan Tuhan Yesus itu tidak sah, tidak diakui. Mereka tahu orang tuanya, ya. Orang tuanya adalah Yusuf dan ibunya adalah Maria. Ya, sebuah pengakuan dinyatakan sah apabila ada dua orang saksi. Ya, dikatakan dalam ayat kebenaran firman Tuhan, ayat 17 dan ayat yang ke-18. Yesus memperkenalkan dirinya dan mereka adalah satu. Dikatakan dalam ayat yang ke-12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ini kalau kita melihat kembali, kalau kita merenungkan, sudah sangat jelas sekali apa yang dikatakan Yesus. Ya, tentu sangat berbeda kalau bukan Roh Kudus yang menuntun kita. Kita hanya memakai pikiran, logika kita dengan cara dunia. Tentu kita tidak akan pernah paham akan apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan kepada kita. Di dalam ayat yang ke-16 berkata, "Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama-sama dengan Dia yang mengutus aku." Dia ini adalah Bapa, ya, sehingga kalau kita melihat berarti ada dua orang, ya, dikatakan kebenaran firman Tuhan ini.
Yesus menjelaskan tentang dirinya yang sesungguhnya kepada orang-orang Yahudi atau orang Farisi, bahwa Yesus bukan sendiri seperti yang dikatakan oleh orang-orang Farisi pada saat itu. Ya, dikatakan dalam ayat yang ke-6, dia bersama dengan Bapa. Berarti kalau kita pikir itu sudah dua orang, berarti sah perkataan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Ya, kembali lagi dengan pemahaman kita manusia, cara pikir kita manusia, tanpa kita mengandalkan Tuhan, tanpa tuntunan Roh Kudus, semua pikiran kita tidak akan pernah memahami bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukti kehidupan kita zaman sekarang ini, firman Tuhan sudah sangat jelas mengatakan kepada kita. Tetapi banyak orang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan orang dikatakan mereka adalah orang Kristen, ya mungkin hanya sebatas KTP saja. Mereka juga tidak mengerti dan memahami bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dan Yesus menjelaskan bahwa dia adalah dari ketiga Allah yang berinkarnasi itu. Dikatakan dalam ayat yang ke-9, maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Nah, dalam arti kebenaran firman Tuhan ini atau ayat ini, tak kala kita percaya akan Yesus, itu perkataan Yesus kepada orang-orang Farisi pada saat itu. Tak kala mereka percaya akan Yesus, percaya akan apa yang dikatakan Yesus, mereka sudah mengenal Bapa itu. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita, ya. Kadangkala hanya sebatas percaya, kita tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini kebenaran firman Tuhan yang kita imani, percaya bahwa kita dapat diselamatkan hanya di dalam Yesus Kristus. Kita percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan kita. Sekalipun Yesus telah begitu jelas menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan itu sendiri, pengakuannya tidak dengan mudah begitu saja diterima oleh kaum Farisi pada saat mereka mendengar apa yang dikatakan Yesus. Dikatakan dalam ayat yang ke-13 dalam nas pembacaan kita. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Ini perkataan orang-orang kepada Yesus. Mereka tidak percaya akan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Yesus adalah Allah itu sendiri. Orang-orang Farisi dalam nas ini yang memahami tentang Yesus hanya dengan mengandalkan pikiran mereka. Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Hanya sebatas itu yang mereka paham. Ya, sekali lagi apa yang saya katakan, mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka, kemampuan secara pikiran kita manusia. Mereka tidak akan pernah memahami akan apa yang kebenaran firman Tuhan atau Yesus Kristus sampaikan kepada mereka. Itu membuktikan pikiran manusia tidak dapat memahami firman Tuhan yang melampaui segala akal. Tentu harus dituntun oleh Roh Kudus, baru kita memahami akan kebenaran firman Tuhan dan memahami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau hanya sebatas kekuatan kemampuan kita untuk mengenal Yesus, kita tidak akan pernah mengerti apa yang firman Tuhan katakan. Tetap orang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Dia hanya sebatas nabi. Tetapi kita yang percaya karena Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan, dan kita percaya meskipun kita tidak melihat, tapi kebenaran firman Tuhan itu sudah lebih dari cukup yang kita percaya, yang akan menyelamatkan dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Namun benarkah Tuhan Yesus bersaksi tentang dirinya tanpa ada
saksi? Itu sebuah pertanyaan bagi kita. Jika manusia dengan hati yang terbuka mau mengenal Yesus lebih dalam, ada banyak saksi dan juga kesaksian untuk menyatakan kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Sudah begitu banyak nubuat tentang Yesus yang mendahului kelahiran Yesus. Sudah sangat bukti-bukti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya tentu kembali lagi karena kita memahaminya dengan cara kita manusia. Tentu kita tidak pernah sampai kepada titik temunya apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan kepada kita. Tapi orang Farisi menghakimi Tuhan Yesus dengan pandangan dan penilaian secara duniawi. Mereka melihat kehinaannya sebagai anak tukang kayu, duduk bersama pemungut cukai, bersama dengan perempuan berdosa. Itu hanya sebatas itu yang mereka mengetahui tentang Yesus. Tapi pengajaran perkataan Yesus, mereka tidak pernah memahami, mengerti apa yang Yesus ajarkan bahwa dia adalah terang dunia. Terang itu datang menyelamatkan kita dari kegelapan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang berinkarnasi. Yesus mengatakan bahwa dia mempunyai kuasa dapat mengampuni dosa. Di situ kita dapat melihat bahwa siapa yang dapat mengampuni dosa. Seorang yang terkenal selagi dia masih sebagai manusia, ya, dia tidak berani mengatakan bahwa dia dapat mengampuni dosa. Tentu hanya Allah itu sendiri. Markus pasal 2 ayat yang ke-5 berkata, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ini perkataan Tuhan Yesus. Adakah orang yang dapat mengatakan seperti itu? Hanya Yesus itu membuktikan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Yang berikut, Yesus mengakui dirinya sebagai anak Allah. Injil Matius 26 ayat 63. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Ini membuktikan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Yang berikut, Yesus mengatakan bahwa ia berkuasa atas sorga dan bumi. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-18 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Siapa yang seperti Yesus dapat mengatakan seperti itu? Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Hanya Allah itu sendiri yang dapat mengatakan karena dia berkuasa atas kehidupan kita. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Yang berikut, Yesus berkata, ia tidak berawal dan tidak berakhir. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-13, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ini membuktikan bahwa tidak ada awal, tidak ada akhirnya. Bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Meskipun ini sangat jelas, kebenaran firman Tuhan itu sangat jelas kita pahami. Tentu di luar Yesus Kristus, orang tidak akan pernah memahami itu tanpa tuntunan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Yesus adalah Sang Firman bersama-sama dengan Allah Bapa. Firman yang tinggal di dalam diri Bapa. Sehakikat, satu kesatuan dengan Bapa itu sangat terbukti dalam kebenaran firman. Apa yang dikatakan nas kebenaran firman. Firman Tuhan yang sudah kita baca, mereka adalah satu. Semua penjelasan ini berpuncak pada pernyataan apa yang tertuang dalam
kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, khusus dalam ayat ke-19. Dalam ayat ini Tuhan Yesus menyatakan bahwa orang yang melihat dan mengenalnya berarti juga melihat dan mengenal Allah Bapa itu. Ia dan Bapa adalah satu. Jika mereka percaya kepada Yesus, mereka melakukan pekerjaan apa yang diajarkan oleh Yesus. Jadi melihat dan mengenal Yesus berarti melihat dan mengenal Allah. Itu sudah mereka dapat mengenal Allah itu sendiri melalui Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-19 berkata, maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Hanya mengenal Yesus itu sudah mereka mengenal Bapa. Mereka ingin supaya Bapa itu langsung hadir di tengah-tengah mereka. Namun secara kerohanian tidak seperti itu. Mereka tidak pernah memahami apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Tak kala mereka mengenal Yesus, mengenal pengajarannya, itu sudah lebih daripada cukup. Mereka sudah mengenal Bapa itu sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Yesus juga menunjukkan ketergantungan, membuktikan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Ketergantungannya kepada Bapa, ajarannya berasal dari Bapa. Ayat yang ke-28, ia selalu melakukan kehendak Bapa dan memperlihatkan, bahkan sampai ia mati pun, ya di atas kayu salib, dia melakukan segala kehendak apa yang dikatakan oleh Allah Bapa. Keseluruhan hidupnya dia arahkan pengendapan kehendak Bapa di dalam dirinya melalui Yesus Kristus. Jadi sudahkah kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus adalah terang dunia? Jika sudah jadikan terang itu. Jadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tinggalkan hidup dalam kegelapan itu. Datang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kini Tuhan Yesus mempercayakan sepenuhnya kepada kita. Sebagaimana dia memberikan mandat untuk menjadi terang, menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kita sebagai orang yang percaya kepadanya untuk melanjutkan tugasnya menyinari dunia ini dengan terang yang kita sudah miliki di dalam Yesus Kristus. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-14 mengatakan, kamu adalah terang dunia, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Berarti kita melanjutkan apa yang firman Tuhan ajarkan menjadi terang. Baik sesama kita, bahkan bagi dunia yang belum mengenal Yesus Kristus. Karena orang ingin mau mengenal Yesus hanya dengan memikirkan dengan hanya sebatas pengetahuan manusia, kita tidak akan pernah memahaminya. Hanya bersandar kepada Yesus, tuntunan Roh Kudus, baru kita akan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebagai kesimpulan bagi kita untuk mengenal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahkan mengenal bahwa apa yang Yesus katakan tentang dirinya, bahwa dia adalah Tuhan atau Allah itu sendiri, yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa sehingga keselamatan yang sudah kita miliki di dalam Yesus. Tuhan Yesus adalah terang dunia, terang yang abadi. Yesus mengatakan dia adalah terang dunia karena dia berasal dari Bapa. Ya, kebenaran firman Tuhan yang sudah menjelaskannya kepada kita. Dunia tidak memiliki terang selain apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan atau Yesus Kristus. Kristus berkata, selama aku di dalam dunia, akulah
terang dunia. Dikatakan Yohanes pasal 9 ayat yang kelima. Jika dikatakan selama Yesus masih ada di dalam dunia, dia adalah terang dunia. Lantas ya, yang menjadi terang dunia setelah Yesus kembali ke sorga, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Matius pasal 5 ayat yang ke-14. Anda dan saya sebagai orang percaya sebagai terang dunia yang dipercayakan Tuhan Yesus untuk menerangi kegelapan dengan kesaksian hidup kita, untuk menyatakan kasih kita kepada saudara-saudara kita, untuk membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Itu hanya di dalam Yesus Kristus ada kepastian, ada jaminan keselamatan yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan pada kesempatan ini. Kiranya Roh Kudus memberikan kemampuan bagi kami, agar setiap kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kami diberikan kemampuan, hikmat dari Tuhan untuk memahami apa maksud dan ajaran Tuhan Yesus bagi kami, agar kami menerima, mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Berbahagialah kita yang telah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan memberikan persembahan kita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, namun sebelumnya kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami siap untuk memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang akan memberikan persembahan dalam usaha dan pekerjaan mereka. Lebih lanjut Tuhan senantiasa memberkati. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk badan pengurus jemaat yang mengelola persembahan ini, berikan mereka hikmat dan kemampuan sehingga mereka dapat mengelolanya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, inilah doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita menaikkan pujian dengan menyanyi dalam buku nyanyian kemenangan iman nomor 229, Ajaiblah Anugerah Yesus. Ajaib anugerah Yesus, dosaku terhapus. Aku tak terkadang betapa indahnya, bebanku dihilangkan, jiwaku terlepas. Ajaiblah keselamatan anugerah Tuhan. Ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus lebih dalam dari laut besar. Anugerah-anugerahnya yang sempurna bagiku, yang menutupi segenap celahku. Jauh besarlah dari dosaku, besarkan nama Yesus yang terindah. Puji ajaib anugerah Yesus, dapatkan yang sesat. Olehnya diampuni, selamat sempurnalah. Rantainya diuraikan, di kemerdekaan. Ajaiblah keselamatan Tuhan. Ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus lebih
masuk di dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini dipimpin oleh Pak Uluk Ujung. Kami persilakan. Shalom jemaat Tuhan yang kekasih. Sebelum kita akan naikkan doa syafaat kepada Tuhan, saya akan bacakan nama Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun, baik yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan. Ada 12 saudara kekasih kita yang berulang tahun kelahiran dan ada 3 pasang suami istri yang berulang tahun pernikahan. Yang pertama yang berulang tahun kelahiran, Rimbun, Edward Christian Pratama, Aslala Ajang, Ruth Yunelis, Penny Veronica, Marlena Namsun, Eva Justiana, Evi Justiani, Hana Mita Gloria, Seniati, Nopelianus, Cendi Franklin Tan. Dan yang berulang tahun pernikahan, pasangan Ernest Bilung dengan Farida, pasangan Julius Ding dengan Urai Jalung, pasangan M. Suprapto dengan Margareta. Kalau ada jemaat Tuhan yang hadir, disilahkan berdiri untuk menyatakan ucapan syukur kepada Tuhan. Mewakili seluruh jemaat Tuhan dan Badan Pengurus Jemaat menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun dan selamat berulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati. Baik, kita akan naikkan doa syafaat kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan pagi hari ini. Engkau yang setia memberkati setiap pribadi dan setiap rumah tangga dalam perjalanan hidup kami sampai hari ini. Engkau berikan kekuatan, kemenangan bagi kami untuk mengambil keputusan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kekuatan berkat-Mu yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Di tengah-tengah pergumulan kami, Engkau setia menopang dan menguatkan kami. Sehingga di tengah kondisi pandemi yang kami hadapi, Engkau berikan kesehatan, kekuatan bagi kami semua untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ya Bapa surga, dalam kesempatan ini kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang Kau nyatakan bagi ke-12 saudara kekasih kami yang Engkau berkenankan mereka berulang tahun kelahiran. Kiranya Tuhan memberkati hidup mereka, perjalanan hidup mereka selanjutnya Tuhan yang akan memimpin dan memelihara hidup mereka. Dan 3 pasangan suami istri yang berulang tahun pernikahan, kiranya Tuhan juga curahkan mereka damai, sejahtera, sukacita dan berkat anugerah-Mu yang akan memimpin rumah tangga mereka. Di dalam mereka menikmati anugerah berkat Tuhan. Ya Bapa surga, kami terus menyerahkannya Tuhan untuk kehidupan bangsa negara kami. Kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk bangsa negara kami dalam keutuhan kami. Tuhan, tolong Bapa di tengah kondisi kami saat ini Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati negara kesatuan Republik Indonesia. Engkau yang mempercayakan presiden yang memimpin kami. Urapi hamba-Mu, presiden, wakil bersama para menteri dan gubernur dan sampai pemerintah sampai kecamatan. Tuhan yang menolong lengkapi mereka dalam menjadikan roda pemerintahan dengan takut hormat akan Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat, akal dan budi bagi mereka untuk melaksanakan tugas yang Kau percayakan kepada mereka. Kami berdoakan hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan yang duduk dalam bangga pemerintahan. Urapi mereka Tuhan, baik mereka sebagai eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Allah yang lengkapi mereka Tuhan dengan hikmat kuasa-Mu. Pakailah mereka alat-Mu untuk menjadi garam dan terang di tengah bangsa kami. Ya Bapa surga, kami menyerahkannya Tuhan untuk provinsi kami, Provinsi Kalimantan Utara. Engkau berkati gubernur kami Tuhan bersama dengan staf. Urapi mereka Tuhan untuk menyalakan roda pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Engkau lengkapi urapi dengan hikmat kuasa-Mu. Engkau yang memilih hamba-Mu Tuhan untuk memimpin. Engkau juga lengkapi mereka beserta dengan jajarannya. Engkau berikan kesatuan hati bagi mereka untuk mengelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara. Ya Tuhan, urapi mereka Bapa dengan hikmat kuasa-Mu, semua program yang sudah dicanangkan dapat terrealisasi di dalam anugerah berkat Tuhan. Kami berdoakan Kabupaten Bulungan. Allah memberkati Bupati, Wakil dan semua jajarannya. Lengkapi mereka dengan hikmat kuasa-Mu. Engkau ya Tuhan yang memilih mereka menjadi pemimpin. Tuhan juga akan lengkapi dengan hikmat dan kuasa-Mu. Terus menyerahkan anak Tuhan yang memberikan dukungan. Gereja-gereja Tuhan yang mendukung. Tuhan urapi kami semua Bapa, umat-Mu untuk menjadi garam dan terang. Untuk memberikan dukungan untuk terlaksanakan
tercapainya program yang sudah dicanangkan di tengah pemerintah kami, khususnya di Kabupaten Bulungan. Ya Bapa surga, kami terus menyerahkan Tuhan, saudara kekasih kami saat itu hendak keadaan sakit. Tentunya mereka saat ini sedang merindukan tangan-Mu Bapa yang akan menjamah berikan kesembuhan bagi mereka. Saudara kami Sapukding, Penny Anggunawan, Peri Markus, Agus, Daniel Yesaya, Petelen Lasa, Pawing, Balulong, Sia Imang, Iring Tingai, Hermanwati, Surya, Bartolomius, Uring Ipuy, Anye Ingan, Bungan Lalo, Bungan Gung, Kasing Ingan, Sarah Paren, Ira Bayak, Robert Aing, Sulau Merang, Pudau, Unitate, Depi Sung, Dewi Siana, Amos Ding, Yohana Jalung, Peliban Ajan, Bilung, Lestari, Martiana Are, Yusuf Pahwan, Erni Selutan, Erna, Erden Uluk, Elia Ding, Bungan Tadan, Dorce Merang, Marlina Alung, Rudina Lilit, Marlianto, Puling Caui. Bapa, kami menyerahkan hamba-hamba-Mu datang pengasahan-Mu dengan berkat-Mu, biar mereka Tuhan mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Tuhan jam urapi mereka. Ya Tuhan Bapa surga, kami terus menyerahkan Tuhan bagi umat-Mu ya Tuhan, yang ada di seluruh dunia ini. Urapi mereka Tuhan, dimanapun kami umat-Mu berada, untuk berkarya di tengah dunia ini. Engkau yang tempatkan kami dimanapun kami berada, umat-Mu di tengah dunia ini. Engkau yang melengkapi untuk menjadi garam dan terang, untuk menjadi berkat di tengah dunia ini. Terus kami berdoakannya Tuhan untuk gereja-Mu, gereja Kemei Injil. Allah memberkati-Mu gereja Kemei Injil Tuhan, dari pimpinan pusat sampai ke daerah. Allah lengkapi, urapi mereka Tuhan untuk mengambil bagian di dalam pembangunan bangsa ini, untuk menyukseskan semua program pemerintah. Urapi gereja Kemei Injil dari pusat sampai ke daerah, sehingga kami semua mengambil bagian untuk memuliakan Tuhan tengah bangsa kami. Ya Tuhan, semua program-program yang dicanangkan dalam gereja Kemei Injil Tuhan, program penginjilannya ada, program Sumatera, Hongkong, dan Taiwan. Kami berdoa juga suku-suku yang belum terjangkau. Inilah kerinduan kami Bapa, sebagai kerinduan-Mu Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Allah memberkati semua usaha upaya yang dilakukan oleh gereja-Mu ini. Engkau memberkati semua sarana prasarana yang digunakan untuk memberitakan Injil-Mu kepada bangsa yang belum mendengar Engkau. Ya Tuhan, Engkau memberkati juga hamba-hamba Tuhan yang diutus secara pribadi. Hikmat kuasa Kau menaungi dan menyertai mereka, sehingga dimanapun mereka berada dalam pelayanan, Tuhan dimuliakan dan banyak jiwa yang diselamatkan, dimenangkan bagi Tuhan. Ya Bapa surga, kami terus berdoa menyerahkan Tuhan untuk pembangunan gereja Kemei Injil yang ada di Tanjung Selor. Kami terus menyerahkan Tuhan gedung gereja Kemei Injil yang ada di Sengkawit. Tuhan berkati Bapa, proses saat ini sedang berlangsung. Kami percaya Tuhan yang memulai dari awal, Tuhan juga akan memberkati dan menyelesaikan sampai akhirnya. Urapi kami Tuhan seluruh umat-Mu untuk mengambil bagian, untuk berpartisipasi, untuk terlaksana program pembangunan ini. Kami berdoakan untuk gedung pembinaan anak-anak. Tuhan berkati ya Tuhan, kami rindu anak-anak kami dapat tempat yang khusus untuk pembinaan iman mereka. Allah campur tangan menolong, berkati semua upaya dilakukan oleh majelis yang ada Tuhan. Lengkapi urapi Bapa, sehingga semua program pembinaan anak terlaksana dalam anugerah berkat-Mu, untuk iman anak kami bertumbuh. Kami terus berdoakannya Tuhan untuk konferensi gereja Kemei Injil daerah Kayan Hilir yang akan dilaksanakan pada bulan Juli. Tuhan berkati ya Tuhan, semua panitia yang sudah ditetapkan dan semua persiapan yang sudah disiapkan, dan Tuhan berkati proses pelaksanaan pada tanggal 12. Engkau berkati ya Tuhan semua peserta dan proses untuk berlangsungnya konferensi ini. Tuhan campur tangan berkati secara khusus Tuhan di dalam pemilihan pengurus daerah yang baru. Tuhan yang memimpin memberkati semua peserta untuk memilih orang yang tepat yang Tuhan kehendaki. Biar kehendak-Mu yang jadi Bapa atas semua konferensi ini, bukan nama pribadi yang ditonjolkan, tapi nama Tuhan dimuliakan. Ya Tuhan, kami berdoakan setiap pribadi umat-Mu yang ada di gereja-Mu Kemei Injil Tanjung Selor, dalam setiap kehidupan mereka, anak-anak, remaja, pemuda, dan lansia. Tuhan Kau memberkati dalam kehidupan kami, dalam kondisi kami saat ini. Engkau yang menjadi sandaran kami, yang akan memberkati kehidupan kami. Segenap tugas pekerjaan profesi kami menyerahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang lengkapi urapi kami, sehingga dimanapun kami berada dalam tugas profesi kami, Tuhan yang tempatkan kami untuk berkarya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Engkau sucikan hati pikiran kami. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa salah kami, untuk kami layak di hadapan Tuhan. Inilah seru doa kami Bapa. Doa seperti yang kami persembahkan dengan penuh ucapan syukur kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini dengan menyanyi sebuah pujian yang mengatakan, "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku." Nanti doa berkat atau doa penutup akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Injianto. Silakan berdiri, jemaat Tuhan. Kerinduan kami kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menuntun, memelihara kehidupan kami, karena kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan yang menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Engkau telah menuntun kami di saat kami menyembah Engkau Tuhan dari awal, pertengahan sehingga dapat selesai semua karena kasih Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiran kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kehidupan kita di dalam Yesus Kristus, serta tuntunan Allah Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa, yang menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai pada akhir zaman. Dia datang membawa kita masuk dalam sorga yang mulia.
Haleluya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi. Di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk saat teduh. Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Saya ucapkan selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.